Saya pikir kita semua setuju Bapak Ibu bahwa di bawah kolong langit ini tempat ternyaman, tempat terindah, tempat terbaik yang memberikan ketenangan bagi saya dan saudara itu cuma di dalam Tuhan. Makanya Daud bilang dalam Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Artinya kalau kita jauh dari Allah, tidak mungkin kita bisa rasakan ketenangan. Kalau saudara jauh dari Allah, kalau saudara jauh dari Tuhan, lalu saudara rasakan ketenangan dalam diri saudara. Dengar baik, itu ketenangan palsu, itu kedamaian palsu, itu adalah sukacita palsu. Karena sukacita yang asli, yang sejati, ketenangan yang sejati, itu cuma dalam Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Yohanes 15 ayat 4 dan ayat yang kelima saya minta kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, dan 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk tim youth yang sudah melayani kita malam hari ini. Tentu saudara melihat bahwa malam hari ini seperti ada yang berbeda ya. Karena dari saudara datang dari depan saja pintu masuk, yang penerima tamu itu anak-anak youth ya, yang melayani di altar juga anak-anak youth, yang doa persembahan juga anak-anak youth, media anak-anak youth, semua anak-anak youth hari ini yang melayani. Karena memang hari ini adalah Harnas kami yang dirayakan di ibadah raya yang ketiga, Harnas Hari Nasional Kaum Muda, dan dirayakan di ibadah raya yang ketiga. Dan di dalam setiap Harnas-Harnas tersebut memang yang melayani itu adalah kaum muda dan juga remaja di gereja lokal atau di gereja tertentu. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Jadi sekali lagi saya minta Bapak Ibu Saudara-saudara kasih apresiasi dulu, tepuk tangan dulu buat pemuda yang luar biasa. Mereka tampil dengan sangat maksimal. Saudara-saudara, saya tidak tahu musik mereka seperti apa ya, opening mereka pun saya baru dengar satu kali. Jadi tadi saya dengar musik mereka sangat bagus, mempersiapkan dengan sangat baik. Saya bersyukur saudara-saudara sebagai seorang pemimpin atau leader di youth, memang tidak ada yang sempurna tentunya anak-anak yang kita pimpin, tapi saya bersyukur mereka terus mau berkembang, mereka terus mau maju melakukan yang terbaik bagi Tuhan ya. Hari-hari ini memang banyak yang tidak suka lagi untuk bersekutu saudara. Tentu karena gadget, tentu karena media sosial ini membuat orang jadi mau hidup sendiri ya, individu. Tidak mau lagi punya relasi atau hubungan ya dengan orang lain ya, apalagi dengan Tuhan saudara. Mereka tidak mau seperti itu, mau hidup sendiri. Kalau memang mau dengar khotbah tinggal buka di live di YouTube, Facebook, kita bisa dengar khotbah, tidak usah kita datang ke gereja dan lain sebagainya. Hari-hari ini seperti itu saudara. Anak-anak sudah kehilangan gairah saudara untuk berbakti, kehilangan gairah untuk mau dekat dengan Tuhan. Makanya saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara semua, ini anak-anak Bapak Ibu saudara-saudara di sini ya, terus dorong mereka untuk maju. Kalau ada orang tua di sini yang anaknya umur pemuda remaja tapi belum terlibat, mari terlibat saudara-saudara. Saya yang ketua, saya yang pimpin anak-anak Bapak Ibu. Jadi tidak usah takut. Ya, saya percaya kalau mereka punya kerinduan, kemauan, semangat untuk melayani, itu semua karena firman saudara yang bekerja dalam diri mereka. Itu karena Roh Kudus bekerja dalam diri mereka dan tidak mungkin ada yang lain. Amin. Saudara, hebat saya, itu tidak mungkin. Tentu Tuhan, tentu Roh Kudus yang bekerja, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, tema yang diberikan ya kepada kami ya, tema dari Departemen Kaum Muda Nasional kepada Departemen Kaum Muda Daerah itu adalah Get Closer ya, Get Closer. Dan ini sudah dikhotbahkan dari ibadah raya 1
ibadah raya 2, dan ini ibadah raya yang ketiga. Hanya bedanya di ibadah raya yang pertama dan yang kedua, ya, itu teksnya berbeda. Ya, kalau ini memang teks khusus yang diberikan sesuai dengan tema get closer. Ya, get closer itu kan mendekat pada Tuhan atau semakin dekat pada Tuhan. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, saya pikir tema ini adalah tema yang sangat menarik, saudara-saudara, untuk kita pelajari dalam hidup kita. Semakin hari, semakin dekat dengan Tuhan, mendekat pada Tuhan, saudara. Karena memang dekat pada Tuhan itu menunjukkan kebergantungan penuh kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya, kalau kita dekat pada Tuhan, bahkan kita punya kemauan, kegemaran untuk mau dekat dengan Tuhan, saudara, artinya bahwa kita bergantung penuh kepada Tuhan. Kita tidak bisa apa-apa, saudara. Makanya di dalam Yakobus pasal 4 ayat 8 bagian A, di situ mengatakan begini, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ya, ini ajakan untuk dekat pada Tuhan. Kalau jauh dari Tuhan kamu pasti hancur, ya. Menjauh dari Tuhan kamu pasti binasa. Kamu tidak bisa apa-apa. Mendekatlah kepada Allah. Meskipun hari-hari ini saya harus jujur, anak-anak muda atau mungkin juga orang-orang tua hari-hari ini, ya, kita coba evaluasi diri kita. Lebih dekat Tuhan atau lebih dekat dengan handphone, saudara? Lebih banyak dekat Tuhan atau lebih banyak main game? Nah, ini kan kita perlu evaluasi diri kita. Saya pikir tidak hanya anak-anak muda, karena saya dapati orang-orang tua pun main game, saudara, dan lupa istri. Main game sampai lupa, bukan lagi main catur sekarang. Kalau main catur pun main catur online. Sekarang ini, saudara, sampai tidak perhatikan istri. Itu ada, saudara, meskipun ini harnas kaum muda, tapi kan ini semua berlaku, saudara. Lebih banyak mana kita dekat dengan Tuhan, saudara, 1 kali 24 jam, atau lebih dekat dengan handphone, saudara? Kita memang harus bergantung, mendekat kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Itu menunjukkan ketergantungan kita, kebergantungan kita, ya. Bagaimana kita berserah penuh kepada Tuhan. Berserah bukan berarti kalah, berserah bukan berarti menyerah. Berserah artinya kita memberikan kendali hidup kita kepada Tuhan. Karena kita rapuh, kita tidak bisa apa-apa. Makanya kita perlu dekat pada Tuhan. Amin. Saya pikir kita semua setuju, Bapak Ibu, bahwa di bawah kolong langit ini, Bapak Ibu saudara, tempat ternyaman, tempat terindah, tempat terbaik yang memberikan ketenangan bagi saya dan saudara itu cuma di dalam Tuhan. Makanya Daud bilang dalam Mazmur 62 ayat 2 dan ayat yang ketiga, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Artinya kalau kita jauh dari Allah, tidak mungkin kita bisa rasakan ketenangan. Kalau saudara jauh dari Allah, kalau saudara jauh dari Tuhan, lalu saudara rasakan ketenangan dalam diri saudara. Dengar baik, itu ketenangan palsu, itu kedamaian palsu, itu adalah sukacita palsu. Karena sukacita yang asli, yang sejati, ketenangan yang sejati, itu cuma dalam Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Ayat 2. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Gambaran Tuhan itu perlindungan kita, saudara, diberkati oleh Tuhan. Makanya Alkitab bilang dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Meskipun hari-hari ini, saudara, apalagi anak-anak muda, ya, mereka lebih memilih ikut kata hati mereka, ya, untuk tidak mau dekat dengan Tuhan, mau ikut pergaulan mereka untuk jauh dari Tuhan. Dengar, jauh dari Tuhan, kamu pasti hancur. Begitu pula apa yang dikatakan oleh Asaf, ya. Asaf pun mengatakan begitu di dalam Mazmur 73, Mazmur 73 ayat 28. Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Tetapi aku, kata Asaf, aku suka, aku gemar dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Sebelum masuk di ayat 28 ini, kalau saudara baca dari ayat pertama sampai seterusnya, mungkin dimulai dari ayat 3, ini kan Asaf bicara sepertinya bernada kekecewaan, sekaligus bernada kebingungan dengan apa yang terjadi, saudara. Karena Asaf lihat, bagaimana orang fasik kelihatannya hidup tambah enak, kira-kira begitu. Coba lihat di ayat yang ketiga, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ayat 4, sebab kesakitan tidak ada pada mereka,
Mereka tidak pernah gereja, tidak pernah pelayanan, tapi tidak pernah sakit. Kita yang gereja-gereja, pelayanan-pelayanan, main sakit terus. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk, tambah gemuk, bukan tambah kurus. Kita yang main menyembah Tuhan, pelayanan ke sana kemari, diundang ke sana kemari, ketambah kurus saja. Tapi mereka tuh kayak hidup diberkati. Ya, garam tidak kurang, yaitu tarasi juga tidak kurang. Pokoknya hidup berkelimpahan. Ayat 5. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, ya, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ayat yang ke-6, sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Dong mulai sombong. Jadi ini memang Mazmur Asaf ini bicara bernada kecewa sekaligus kebingungan apa yang terjadi. Tapi masuk saudara-saudara di ayat 28 ini baru Asaf menunjukkan kepada saya dan saudara apa yang dia katakan itu, saudara, ya tentu tidak benar, saudara. Apa yang dia katakan itu tentu pandangan yang salah. Dia bilang aku suka dekat pada Allah. Untuk apa kita punya segala-galanya tapi kita tidak punya Yesus dalam hidup? Nol besar, percuma. Untuk apa kita punya segala-galanya tapi kita tidak percaya Yesus? Percuma, saudara. Amin. Meskipun hidup kita pas-pas, yang paling penting saudara adalah dekat dengan Tuhan. Gemar untuk dekat pada Tuhan. Punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Berelasi terus-menerus dengan Tuhan. Itu yang bikin kita kuat. Tidak ada hal yang lain lagi yang bisa bikin kita kuat selain kita ada di hadirat Allah. Mendekat pada Allah kita pasti diberkati. Mendekat pada Allah kita pasti diberikan kekuatan. Mendekat pada Allah kita akan mengalami ketenangan yang sejati. Ya, hari-hari ini kita lihat kan apa yang terjadi di bangsa kita. Kita buka, kita punya TikTok, kita lihat ada begitu banyak hal yang mencekam yang terjadi yang sepertinya bikin kita takut, saudara. Ya, belum lagi saya buka TikTok dan saya lihat pemberitaan hari-hari ini anak-anak SMP ini terlibat dalam prostitusi online, offline. Wih, ngeri loh, saudara. Sekarang anak-anak SMP, saudara, hanya karena gaya hidup, hanya karena mungkin ekonomi, mereka sampai begitu loh, saudara. Jual diri, masih SMP. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara, jangan terlalu percaya Bapak Ibu pu anak. Ini saya ngomong memang, perhatikan atau cek handphonenya. Kenapa saya ngomong begini? Karena mereka tuh ada masuk di grup khusus, saudara. Ya, grup khusus, grup tertentu, mereka tuh ada masuk di situ. Nanti mereka mulai kirim gambar-gambar porno. Siapa yang mulai bereaksi cepat, itu yang mereka tangkap, masukkan lagi di grup tertentu. Masih SMP loh, saudara. Menjadi apa ini? Amin. Jadi orang tua, tolong suruh mereka datang ke sini. Datang ibadah, jangan terlalu cuek dengan anak. Biar sudah mau pikir apa, bikin jangan. Saudara, biar itu mereka punya handphone. Biar kalau mereka pegang terserah, jangan cek. Mereka ini masuk grup apa? Kalau grup youth aman, saudara. Maka kalau grup lain, kan kita perlu cek, saudara. Nah ini kan kadang-kadang bikin kita juga khawatir, takut, saudara. Sekali lagi saya mau bilang, dekat pada Allah kita tenang. Amin. Hanya dekat pada Allah Dia berikan kita kekuatan. Kalau Bapak Ibu tidak cek handphone anak-anak, Bapak Ibu saya yang cek. Ini jamaah saya agak wit karena memang di sini saya ngomong apa adanya. Saya kalau ngkhotbah saya ngomong sekarang ini orang jual diri, ngeri sekarang. Demi apa? Handphone, demi iPhone orang jual diri. Anak SMP. Saya ngomong memang begitu supaya mata terang, supaya Bapak mau nyentar bibir anak baik. Baik apa? Tahu dari mana dia baik? Biasa yang di rumah pendiam-pendiam, alim-alim, hati-hati loh saudara. Mereka keluar tuh cek di tas. Biasanya tuh ada lipstik, ada badak. Itu dong biasa pulang sekolah lanjut tanpa lain. Hati-hati. Belajar kelompok cek. Yang terlalu percaya itu Pak Baik apa gatal begitu. Contoh. Jangan terlalu polos-polos. Ya. Maka anak serani dia, saya akan cek 100%. Begitu loh saudara, ini sekarang ini tambah bahaya. Dan kalau kita tidak dekat pada Tuhan, kita mau dapat ketenangan dari mana saudara? Hanya dekat pada Tuhan kita mengalami ketenangan yang sejati. Tapi saudara, tema ini tidak sekedar bicara tentang mendekat pada Tuhan, ya. Karena memang get closer itu semakin lebih dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, mendekat pada Tuhan. Tapi teks yang kita baca ini, saudara, tidak sekedar bicara tentang mendekat saja, tapi juga bicara tentang tinggal, saudara. Nah, kata tinggal, saudara, itu dari kata Yunani meno. Dari kata Yunani menggunakan kata meno yang memiliki arti menetap, terus menerus ada di situ. Itu namanya tinggal, saudara. Memiliki relasi atau hubungan yang kuat dengan Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar
mendekat saja lalu pergi menjauh, bukan. Mendekat dan tinggal, menetap, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yohanes pasal 15 ini, saudara, Yesus sedang menyampaikan kepada murid-murid supaya murid-murid memiliki persekutuan yang erat, yang kuat di dalam Tuhan. Tidak boleh terputus, harus kuat di dalam Tuhan, memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, saudara. Karena bagaimana mungkin, karena di bagian di sini bicara tentang buah. Bagaimana mungkin kamu bisa berbuah? Bagaimana mungkin kamu bisa berhasil? Bagaimana mungkin kamu bisa beruntung? Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik untuk dirimu tanpa Anda dekat dengan Tuhan, saudara? Memang Tuhan sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi saya dan saudara. Ya, tapi tentu, saudara, kita diajak untuk mendekat pada Tuhan, bahkan tinggal di dalam Tuhan, saudara, diberkati oleh Tuhan. Menetap, saudara. Karena di luar Tuhan, saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara, diberkati oleh Tuhan, ya. Nah, ini penting, saudara, untuk kita perhatikan bersama-sama. Apalagi kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ini, saudara, kan sedang berbicara tentang buah. Orang Kristen itu memang harus berbuah, saudara. Kehidupan orang Kristen itu tidak bisa begitu-begitu saja, saudara. Ya, dari tahun ke tahun hanya begitu, tidak bisa. Kehidupan orang Kristen harus berbuah, tidak sekedar bertumbuh dan berdaun lebat. Lebih daripada itu adalah berbuah, saudara. Karena buah itu adalah hasil nyata atau bukti nyata, saudara, ya, dalam hal ini karakter Kristus atau sifat Kristus dari orang yang tinggal atau ya di dalam Tuhan, saudara. Ya, tentu kalau kita bicara tentang buah, ini berkaitan dengan buah roh tentunya. Ya, kalau kita bicara tentang buah, ini berbicara tentang atau berkaitan dengan buah roh. Nah, bagaimana mungkin saudara-saudara bisa berbuah kalau saudara tidak di dalam Kristus? Bagaimana mungkin saudara bisa berbuah kalau saudara tidak percaya sungguh kepada Dia? Karena orang yang percaya sungguh kepada Dia diberikan Roh Kudus seturut Efesus 1 ayat 13. Dan kalau diberikan Roh Kudus akan ada yang namanya buah roh dan 9 manifestasi di dalam Galatia pasal 5 22 dan 23 yang sedang dibahas oleh Bapak Gembala. Ya, panjang lebar, saudara-saudara. Mungkin minggu depan akan lanjut lagi dengan pembahasan itu. Orang Kristen memang harus berbuah, tidak bisa tidak, saudara. Ya, John Calvin bilang begini, saudara. John Calvin mengatakan bahwa buah adalah segala kebaikan yang dipancarkan oleh kehidupan yang diperbaharui oleh Kristus. Seorang bernama Herman Bavinck. Herman Bavinck dia bilang begini, persatuan dengan Kristus menghasilkan persekutuan dengan Roh Kudus, sehingga buah iman sejati adalah karya Roh Kudus dalam orang percaya. Jadi berbuah adalah hasil dari kesatuan dengan Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Kehidupan orang Kristen memang harus berbuah, saudara. Tidak sekedar bertumbuh ataupun berdaun lebat, tapi berbuah. Itu yang Tuhan mau. Kalau seandainya kita tidak berbuah, saudara, ya, kalau kita tidak berbuah itu berarti kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Karena seseorang yang menghasilkan sesuatu yang baik dari dalam dirinya, saudara, itu kecuali, saudara, ya, dia di dalam Tuhan. Kalau tidak di dalam Tuhan itu tidak mungkin. Nah, kalau tidak berbuah berarti tidak di dalam Tuhan, saudara. Sehingga Yohanes 15 ayat yang ke-6 bilang, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Oleh karena itu, saudara, harga mati. Orang Kristen harus berbuah, tidak sekedar bertumbuh dan berdaun lebat. Kenapa saya bilang berdaun lebat, saudara? Karena memang kalau saudara lihat kisah Yesus waktu dia mengutuk pohon ara di dalam Markus pasal 11 ayat 12 sampai ayat yang ke-14, Yesus kan mengutuk pohon ara di situ. Tentu ini bukan tindakan emosi daripada Yesus, saudara. Ini bukan tindakan emosional, saudara, melainkan tindakan simbolis yang betul-betul memberikan satu pernyataan tegas bagi orang Kristen atau murid-murid pada waktu itu untuk berbuah, saudara, ya. Coba kita lihat Markus 11 ayat 12 sampai ayat 14. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. 13. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu, maksudnya buah. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, saudara. Pohon ara itu sering dipakai dalam perjanjian lama sebagai lambang Israel, saudara. Yeremia 8 ayat 13.
Yeremia pasal 8 ayat 13 bilang begini, aku mau memungut hasil mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur. Tidak ada buah arah pada pohon arah. Dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan menindas mereka. Tuhan mau lihat buah, tapi buah tidak ada sama sekali. Tidak ada buah sama sekali. Ini gambaran di dalam perjanjian lama ya tentang Israel. Pohon itu penuh dengan daun, tetapi tanpa buah. Sama seperti Israel, saudara ya, memiliki ritual-ritual agama, saudara ya. Hukum Taurat yang begitu banyak, saudara. Tapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Buat aturan, tapi mereka sendiri tidak melakukan aturan itu, saudara. Hanya terlalu banyak aturan, 613 aturan yang berat. Tapi mereka tidak buat sama sekali, saudara. Itu kelihatan berdaun, berjubah agamawi, saudara. Ya, berdoa juga mesti pamer, itu berdaun semua. Tidak ada buah, yang Tuhan butuh tuh buah, saudara. Makanya dalam Matius pasal 15 ayat 8 dan ayat yang ke-9, Matius 15 ayat 8 dan ayat yang ke-9, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara lihat di sini. Percuma, saudara, mereka melakukan hal-hal itu, saudara. Apa yang keluar dari bibir mereka itu kebohongan. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-8 itu, saudara. Ayat yang ke-8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Manusia itu oke, lihat yang dari luar. Saudara pu ekspresi nyanyi seperti apa, saudara melompat, orang pasti bilang kamu keren, saudara. Tapi kan Tuhan tuh tidak hanya sekedar lihat dari luar, tapi kedalaman hati, saudara. Tuhan tuh lihat hati. Bagaimana mungkin dia tidak tahu motivasi kita? Kan mereka begitu, saudara. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu kan begitu. Suka pamer, berdoa juga pamer. Dong pun doa tuh kalau tidak salah jam 9, jam 12, jam 3, saudara. Mau mendekati dong pun doa, tuh doakan pi di jalan-jalan berdoa begitu. Pamer, angkat tangan supaya kasih tunjuk orang, supaya orang tahu dong nih rohani begitu. Padahal munafik, saudara. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya jauh daripadaku. Saya berharap kita tidak seperti itu. Kita puji Tuhan sungguh-sungguh dengan motivasi yang benar. Bukan supaya gembala lihat, bukan supaya paketmu lihat, bukan supaya pemimpinmu lihat, bukan supaya pengurusmu lihat. Bukan, saudara bernyanyi memuliakan Tuhan karena memang benar, saudara, itu keluar dari hati saudara. Karena Tuhan tuh cek hati, dia lihat hati. Seturut Yeremia 17 ayat 9 ayat 10 bilang begitu. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat 10 jawab, aku Tuhan yang menyelidiki hati. Amin, saudara. Tuhan tuh lihat hati. Kita tidak bisa tipu Tuhan. Tipu manusia bisa, tipu pemimpin bisa. Kita nih pemimpin lemah, saudara. Kadang-kadang kita tuh lihat yang di permukaan, padahal kita pun nilai itu salah. Penilaian kita tuh belum tentu benar, saudara. Kadang-kadang kita bilang keren, bagus, keren, adek, maju terus. Padahal dia munafik sah, omong kosong. Kebanyakan begitu, tapi kan tidak mungkin pandangan Tuhan atau penilaian Tuhan itu salah. Itu tidak mungkin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah ini hal penting Bapak Ibu untuk kita pelajari bersama-sama. Makanya Yesus menegur kemunafikan mereka. Matius 23 ayat 27. Yesus keras bilang begini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Jadi Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, ya. Memang kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang berbuah. Tidak sekedar bertumbuh dan berdaun lebat saja, tapi berbuah, saudara. Dan untuk berbuah tidak mungkin di luar Kristus. Amin. Itu tidak mungkin, saudara. Tentu saudara menatap saya dan bertanya, mengapa kita harus berbuah? Mengapa kehidupan orang Kristen itu harus berbuah, saudara? Tentu kita berbuah untuk memuliakan Allah. Coba saudara perhatikan di ayat 8 itu. Ayat 8 ya, bagian A, di situ dikatakan begini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Jadi memang kita harus berbuah dalam hidup ini. Harus memiliki kasih, saudara. Harus memiliki ketaatan, ya.
pertobatan, karakter Kristus, sifat-sifat Kristus itu harus ada dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Bapa dipermuliakan. Tujuannya apa? Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, seturut ayat ini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Karena memang Bapak Ibu, kita nih diciptakan itu untuk memuliakan Tuhan. Kita ini diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Yesaya 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7, semoga saya tidak salah. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi Tuhan cipta kita, Tuhan desain kita, Tuhan bentuk kita untuk kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan dirimu, no. Kemuliaan Tuhan, saudara. Dalam hal apa saja kan Tuhan, Alkitab selalu bilang dalam hal apa saja. Makan saja hal yang remeh itu harus memuliakan Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk apa, saudara? Kemuliaan Allah. Apa saja yang kita lakukan dalam hidup ini harus untuk kemuliaan Allah. Amin. Dalam pekerjaan kita harus untuk kemuliaan Allah. Kita bekerja untuk kemuliaan Allah. Dalam rumah tangga, hubungan suami istri dan juga anak-anak, semuanya untuk kemuliaan Allah. Dalam pekerjaan kita, tugas tanggung jawab kita harus untuk kemuliaan Allah. Kolose pasal 3 ayat 23. Kalau untuk kemuliaan Allah berarti mesti total. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan, apakah setengah hati di situ Bapak Ibu? Tidak, segenap. Segenap itu artinya sepenuhnya. Saudara, tidak bisa kasih yang setengah-setengah, tidak bisa. Sepenuhnya, total. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pokoknya segala sesuatu yang dilakukan harus untuk kemuliaan Allah. Untuk apa kita berbuah? Untuk Bapa dipermuliakan. Untuk apa kita berbuah? Saudara, hidup kita yang dulu kacau balau, sekarang Tuhan ubahkan hidup mulai bagus, hidup mulai baik, rajin ibadah, bantu orang dan lain sebagainya. Itu bukan untuk kemuliaan diri, itu untuk kemuliaan Allah. Makanya Matius pasal 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16 mengatakan begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan apa di situ saudara? Memuliakan Bapamu yang di sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Yang kedua saudara ya, mengapa kita harus berbuah? Mengapa kita harus berbuah dalam hidup ini? Itu menunjukkan identitas kita. Itu menunjukkan siapa kita sebenarnya. Perhatikan, masih di ayat 8. Di ayat 8 masih bilang begini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, di situ dikatakan, kamu adalah murid-muridku. Ini bicara tentang identitas, saudara. Ini bicara tentang siapa kita. Kita ini muridnya Kristus atau bukan, saudara? Kalau kita murid Kristus, saudara, tidak bisa yang lain. Harus berbuah, tidak hanya berdaun lebat. Amin. Kita evaluasi diri kita, saya nih bagaimana? Identitas saya ini apa? Murid Kristus atau bukan murid Kristus? Murid Kristus pasti menunjukkan yang namanya ketaatan atau ketundukan, begitu. Itu namanya murid, saudara. Murid itu dengar apa yang diajarkan oleh gurunya, itu murid. Ini menunjukkan identitas kita. Maka mengapa kita harus berbuah? Ya, karena memang kita ini murid. Yang namanya murid Kristus ya harus berbuah. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa tidak. Tentu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi sekali lagi, orang Kristen harus berbuah. Dan kunci untuk berbuah, saudara, adalah tinggal meno atau menetap, saudara, di dalam Tuhan, saudara. Pertanyaannya sekarang, mengapa kita harus dekat pada Tuhan? Mengapa kita harus dekat pada Tuhan, bahkan tinggal di dalam Tuhan? Mengapa, saudara? Tentu yang pertama yang perlu kita tahu, karena Dia itu sumber, pusat, dasar dari segala sesuatu. Amin, Bapak Ibu. Mengapa, saudara, kita harus mendekat pada Tuhan, bahkan tinggal di dalam Tuhan? Karena Dia itu pusat, sumber, dasar dari segala sesuatu, saudara. Makanya kalau saudara baca di ayat 1, ayat 4 dan ayat yang kelima, di situ bicara tentang akulah pokok anggur, saudara. Anggur adalah lambang dari kegembiraan dan juga sukacita.
Lalu Yesus bilang, akulah pokok anggur, akulah sumber kegembiraan itu, akulah sumber sukacita itu, akulah sumber damai sejahtera itu. Jadi saudara, jangan pernah cari damai di luar sana. Damai yang sejati dalam Yesus. Jangan pernah cari saudara ketenangan yang lain di luar sana. Ketenangan yang sejati hanya dalam Yesus. Jangan cari kegembiraan palsu di luar sana, saudara, di dalam Yesus. Akulah pokok anggur yang benar. Ayat 4 juga bilang begini. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Lalu ayat yang kelima. Ayat yang kelima juga bicara yang sama. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ini bicara tentang sumber, pusat, dasar dari segala sesuatu, saudara. Jadi mengapa saudara kita harus tinggal di dalam Tuhan? Dia sumber kekuatan kita. Kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan? Menetap dalam Tuhan. Dia pusat segala-galanya. Sumber kekuatan kita. Amin saudara. Kalau dia sumber, dia pusat segala-galanya. Bagaimana mungkin saudara kita bisa cari yang lain? Orang yang dijamah Roh Kudus, otak lurus, tidak mungkin dia cari yang lain saudara. Dia hanya mau dekat pada Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Ya. Karena Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga bilang begini. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi bagaimana mungkin kita tidak tinggal di dalam dia? Bagaimana mungkin kita tidak mendekat pada sumber itu, pada pusat itu ya, pada dasar daripada segala sesuatu itu, yaitu Yesus Kristus? Tidak bisa, saudara. Ini bicara tentang Yesus, Sang Logos itu, saudara diberkati oleh Tuhan ya. Kita bersyukur ya, kita masih ada sampai dengan hari ini itu semua karena kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan. Saya berharap kita semua duduk di gereja ini dengan satu ucapan syukur yang luar biasa ya. Tuhan bisa saja buat kita tidak ada, atau Bapak Ibu. Gampang, mudah saudara, dia bisa buat, gampang. Tapi kalau kita masih ada sampai dengan hari ini, itu anugerah Tuhan. Amin saudara. Nah kalau dapat kesempatan yang Tuhan berikan ini, hidup ini adalah kesempatan saudara. Kalau kamu masih bernafas, pakai ini kesempatan hidup dalam pertobatan. Hidup ini adalah kesempatan. Kalau kamu masih diberikan kesempatan, ayo melayani Tuhan, jangan duduk diam. Ada nafas yang menikmati semua ini, ya tentu Tuhan pun kebaikan toh saudara. Dia sumber keselamatan, sumber semua saudara. Makanya di dalam Kisah 17 ayat 28, Kisah 17 ayat 28 bagian A, dia bilang begini, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Sebab di dalam dia ya kita hidup, kita bergerak, kita ada. Ya, bagaimana mungkin kita tidak tinggal di dalam dia? Bagaimana mungkin kita tidak mendekat pada dia? Bagaimana mungkin kita tidak hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Ya, di dalam ayat 25 ya, masih di Kisah 17 ayat 25b dia bilang begini, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Saudara baca ini, karena dialah Tuhan yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dia pusat segala-galanya, pusat nafas hidup, ya, pusat keselamatan, sumber kekuatan, sumber segala-galanya. Jangan cari yang lain, Bapak Ibu Saudara, jangan bergantung sepenuhnya pada dia. Jangan merasa diri kuat, sombong, saya punya kekayaan, jabatan saya tinggi, pencapaian lahiriah saya dahsyat luar biasa. Aduh, 10 menit Tuhan bisa kasih ancur. Bahkan bukan 10 menit, detik Tuhan bisa kasih ancur saudara. Jangan sombong dengan semua pencapaian-pencapaianmu. Semua karena Tuhan. Makanya kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Ya, 1 Korintus 15 ayat 10. Paulus bilang begini. Tetapi karena kasih karunia, 3 kali loh. Ya, Paulus ngomong tentang kasih karunia di sini. Kasih karunia itu simpelnya begini saudara. Tidak layak dilayakkan. Tidak pantas dipantaskan. Itu pengertian simpel dari kasih karunia. Dan 3 kali loh Paulus omong tentang kasih karunia di sini. Yang pertama bicara keberadaan. Dia bilang, tetapi karena kasih karunia aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dia sadar benar, itu karena kasih karunia.
Tapi yang berikut saudara, waktu omong tentang pencapaian, apakah dia bilang itu karena saya? No, dia juga bilang di situ karena kasih karunia. Ya, dia bilang begini saudara, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku, baik keberadaan maupun pencapaian. Rasul Paulus tetap bilang, semua karena kasih karunia. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap kita pun demikian, Bapak Ibu ya. Yang berikut saudara, mengapa kita perlu mendekat pada Tuhan, atau mengapa kita perlu tinggal di dalam Tuhan? Karena yang kedua saudara, kita ini manusia rapuh. Bagaimana kita yang rapuh tidak bergantung kepada Tuhan yang kuat saudara? Kita ini terbatas. Bagaimana mungkin kita yang terbatas ini tidak bergantung kepada Tuhan yang tak terbatas ruang, jarak dan waktu? Tuhan itu tidak terbatas, kita terbatas saudara. Nah, bagaimana mungkin kita tidak bergantung pada Dia? Makanya dalam Yohanes 15 ayat 4 dan ayat yang kelima, Yohanes 15 ayat 4 dan ayat yang kelima bagian akhir, saudara-saudara, di sini dikatakan begini, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu menunjukkan kerapuhan kita, itu menunjukkan kita ini lemah saudara. Bagaimana mungkin Anda bisa menghasilkan sesuatu dalam hidupmu tanpa tinggal, tanpa menetap pada Kristus? Itu tidak mungkin. Makanya kalau saudara baca di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga, Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Semua kita fokus pada berhasil. Jangan hanya fokus pada berhasil. Lihat di ayat 2. Ayat 2 bilang apa di ayat yang kedua? Tapi yang kesukaannya, kegemarannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, saudara. Jadi memang kita ini rapuh, kita harus bergantung pada Tuhan. Alkitab bilang dalam Yakobus 4 ayat 13, kita ini uap, saudara, atau hidup kita ini seperti uap, saudara, diberkati oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 103 ayat 15 sampai ayat 16, hidup kita itu seperti rumput atau bunga yang cepat layu. Mazmur 103 ayat 15, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Ayat 16, saudara, apabila angin melintasinya maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Saudara, bicara tentang kerapuhan kita. Di dalam Yesaya 40 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 pun mengatakan hal yang sama. Hidup kita seperti rumput. Ada suara yang berkata, berserulah jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput. Dengar ya, arukan seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Ayat 7, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Jadi sadar benar ya, kita ini rumput, kita ini bunga yang cepat layu, kita ini uap. Jangan coba-coba style dengan Tuhan, jangan coba-coba sombong dengan Tuhan, jangan coba-coba nantang Tuhan, kamu pasti hancur. Tuhan omong apa ikut, taat saja saudara. Jangan coba-coba melawan. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya. Tuhan sumber segala-galanya. Amin saudara, Dia mampu melakukan apa saja. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan ya, kita tahu persis kita ini terbatas, kita ini rapuh. Bagaimana mungkin kita bisa berbuah, bagaimana mungkin kita bisa berhasil ya dalam hidup ini tanpa kita dekat pada Tuhan, atau lebih daripada itu tinggal, meno dari kata Yunani yang artinya juga adalah menetap di dalam Tuhan. Jadi tidak hanya dekat lalu hilang, bukan, permanen, tinggal utuh di dalam Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Lalu pertanyaan ini bagian terakhir. Lalu bagaimana caranya untuk kita tinggal di dalam Kristus? Tinggallah di dalam aku, kan? Ayat itu bilang begitu. Tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam aku. Ya. Lalu bagaimana tinggal di dalam Kristus? Bagaimana caranya kita tinggal dalam Kristus? Yang pertama, saudara, kalau bicara mendekat pada Tuhan, bicara tinggal di dalam Tuhan, tentu itu bicara tentang relasi, saudara. Maka yang pertama ya adalah melalui firman-Nya. Perhatikan di ayat 7. Yohanes 15 ayat 7.
mengatakan begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tapi saya perlu kasih tahu dulu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tentu itu seturut dengan maunya Tuhan. Saudara, kalau permintaan saudara sejalan dengan maunya Tuhan, Tuhan pasti jawab. Kapan waktunya? Kita tidak tahu. Itu urusan Tuhan. Tapi kalau doa saudara, permintaan saudara selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan pasti jawab. Ya. Pasti Tuhan jawab yang terbaik buat saya dan saudara. Karena waktu kita berdoa, kita tidak sedang memaksakan kehendak kita. Kita perlu ingat itu ya. Kalau kita berdoa, kita tidak sedang memaksa Tuhan untuk mengikuti keinginan kita. Waktu kita berdoa, sepenuhnya kita tunduk pada otoritas Tuhan. Tuhan mau buat apa, terserah. Jawabannya ya, puji Tuhan. Ya, jawabannya tidak, puji Tuhan. Ya, tidak juga itu jawaban. Kalau permintaan saudara tidak cocok dengan kemauannya, dia jawab tidak. Ya, dan yang ketiga adalah menunggu. Disitulah kita belajar bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Anda sedang doa apa hari-hari ini? Anda ada bergumul tentang apa hari-hari ini? Tentang suami, tentang anak, atau tentang masa depan anakmu, atau apa yang sekarang saudara sedang doakan? Teruslah berdoa, teruslah berdoa. Bukan berhenti berdoa, terus berdoa. Biar kehendak Tuhan sajalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Melalui firman-Nya, itu penting. Ya, bagaimana kita tinggal dalam Kristus melalui firman-Nya, baca firman. Ya, lebih daripada itu, hidupi firman. Karena manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah berdasarkan Matius pasal 4 ayat yang keempat. Ya, karena saya bicara di hadapan anak-anak muda, maka Mazmur 119 ayat yang ke-9 bilang, ya, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat 105 bilang, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara. Bahkan fungsi firman di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 itu menarik. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya, dari teks aslinya tidak ada kata yang. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk, yang pertama, mengajar. Firman itu bermanfaat untuk mengajar. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Jadi kalau pendeta khotbah menyatakan kesalahan berdasarkan firman, jangan tersinggung. Karena itu fungsi firman bagi kita, menyatakan kesalahan. Tapi yang ketiga juga, memperbaiki kelakuan. Kelakuan kita yang buruk, saudara, itu Tuhan bisa ubah kita, saudara, seturut firman-Nya. Ya. Fungsi firman memperbaiki kelakuan. Dan yang berikut, mendidik orang dalam kebenaran. Itu fungsi firman Tuhan. Makanya datang gereja, saudara, jangan hanya fokus pada bagian tertentu lalu yang firman ini saudara buang. Ini yang penting, ini ujung tombaknya, saudara. Bagaimana mungkin saudara buang firman Tuhan? Datang gereja berharap kok khotbah 30 menit, ya. Kalaupun 30 menit biar khotbah cerita-cerita tidak jelas. Saudara pulang dapat apa? Saya tanya. Saudara tidak dapat apa-apa. Kalau saudara bilang, "Wih, saya bahagia." Itu firman tadi ngeri. Ngeri apa? Emang cerita setan lu tahu? Maksudnya, "Wih, dia pun khotbah tadi itu kok lucu." Orang tua tanya, "Tadi buka di mana?" Saya tahu. Terlalu banyak fokus di lucu sih. Sedikit dengar khotbah. Kalau di sini kan saudara tahu Bapak Gembala ada Depu lucu, tapi Depu khotbah juga saudara lihat. Mau praktis, doktrinal, di Amazing Grace saudara diajar dengan baik. Amin. Tidak semua gereja begitu, saya harus jujur. Yang mencetak pembicara-pembicara palsu, atau yang mencetak, salah satu yang mencetak pembicara-pembicara yang khotbahnya dongeng, itu salah satunya jemaat. Kenapa? Karena jemaat itu suka dengerin dongeng-dongeng. Dongeng itu cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ya dia suka yang begitu. Yang putar balik, yang bikin senang, itu senang. Tapi saya suka Amazing Grace. Khotbah keras, dosa juhantam sungguh-sungguh. Tambah hari tambah banyak orang. Itu artinya saudara mau dibersihkan dengan firman. Amin. Bukan mau yang enak-enak sah. Datang hanya cerita di sendok patah tidak jelas. Tidak bahas ayat. Baca lain, bahas lain. Baca Yohanes 15, kabas di yang lain. Jelas saudara. Tapi di sini saya melihat bahwa kita diajar dengan baik. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk apa saudara? Setiap perbuatan baik. Perbuatan baik saudara itu akan benar saudara. Ya, kalau lahir dari firman. Perbuatan baik yang tidak berasal dari firman. Karena tidak semua perbuatan baik itu saudara lahir dari firman Tuhan yang bekerja dalam dirinya. Tidak semua. Maka kelihatan berbuat baik pada itu perbuatan baik yang tidak sesuai dengan kebenaran. Nah itu perlu hati-hati saudara diberkati oleh Tuhan. Yang berikut adalah doa. Masih di ayat 7 bilang begini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam dia. Mintalah apa saja.
Kata minta di situ bicara tentang bagaimana kita berseru kepada Tuhan atau berdoa. Ini akan bikin kita kuat dalam menjalani hidup ini. Makanya 1 Tesalonika 5 ayat 17 ayat pendek tuh, tetaplah berdoa, teruslah berdoa, saudara ya. Dan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, ya. Dalam hidup ini banyak hal yang buat kita khawatir, saudara. Tapi Alkitab bilang, nyatakanlah, maksudnya berdoalah, ungkapkanlah semua kepada Tuhan. Karena dia Tuhan yang mengerti setiap kita. Teman, sahabat tidak mengerti Anda, tapi dengar, Tuhan mengerti Anda. Apa persoalanmu, apa pergumulanmu, dekat pada Tuhan, bahkan tinggal menetap pada Tuhan. Anda akan lihat Tuhan bela Anda dengan luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Mazmur 145 ayat 18 dan ayat yang ke-19 kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ayat 19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Amin, saudara. Tuhan tidak tuli, Tuhan tidak tuli. Dia dengar setiap seruan-seruan kita. Apa pergumulanmu, apa persoalanmu, saudara. Naikkan permohonan doamu kepada Tuhan. Dia tidak tuli, dia dengar setiap seruan kita. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan.